Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas fenomena flexing saat orang-orang sedang berwisata. Nah, ini nih, salah satu yang menyulut kerusuhan di dunia beberapa waktu lalu. Gara-gara flexing, jadi banyak kecemburuan sosial. Yuk, kita bahas tuntas guys tentang fenomena flexing ketika kita sedang berwisata. Apakah itu flexing? Nah, ini dia. Secara sederhana, flexing adalah pamer. Tapi bukan cuma sekedar pamer. Ini lebih tentang memamerkan kemewahan, kesuksesan, atau kebahagiaan dengan cara yang mungkin membuat orang lain merasa inferior atau iri. Bayangkan saat kita sedang scrolling Instagram atau TikTok, lalu tiba-tiba muncul foto teman kita yang lagi liburan di resort mewah dengan private pool dan makan malam yang romantis. Captionnya sih mungkin biasa aja, tapi visualnya, wow, itu yang bikin kita ngerasa, wah enak banget ya, gua pengen dong. Nah teman-teman, masalahnya bukan di liburannya, tapi di cara mereka menyajikannya. Ada yang melakukannya dengan niat baik, untuk cuma sekedar berbagi momen indah atau kebersamaan. Tapi banyak juga di antara mereka untuk sebagai ajang arena pamer, untuk mencari validasi, untuk sekedar mencari like dan komentar. Kenapa konten flexing bisa jadi masalah? Pertama, buat kita yang melihat, ini bisa memicu social comparison atau perbandingan sosial. Kita jadi membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita lihat mereka di Bali, sedangkan kita lagi di kosan dengan tumpukan tugas. Ya, akhirnya muncul perasaan iri, insecure, atau bahkan sedih. Nah, loh. Dari sisi pembuat konten, ada juga dampak yang kurang baik juga loh. Mereka jadi terjebak dalam lingkaran validasi. Nah, mereka merasa bahagia hanya jika postingan mereka mendapat banyak like dan komentar. Kebahagiaan mereka jadi tergantung pada pengakuan diri orang lain. Padahal esensi kebahagiaan sejati seharusnya berasal dari dalam diri sendiri. Bukan dari like dan komen guys. Lalu bagaimana kita seharusnya bersikap? Apakah kita kalau lagi jalan-jalan nggak boleh posting? Ya tentu aja boleh banget posting. Boleh banget. Kuncinya adalah di etika. Nah, etika ketika kita berwisata, kita ngeposting itu ada etikanya teman-teman. Nah, berikut ini kita udah coba ngerangkum ada 4 etika yang basic ya, etika yang basic untuk teman-teman perhatikan. Nah, berikut ini adalah rangkuman kita. Simak guys. Oke teman-teman, kali ini kita akan rincikan yang udah kita rangkum ya, yaitu ada beberapa poin tentang etika membuat postingan ketika kita sedang berwisata. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama itu adalah niat yang tulus. Nah, ini niat yang tulus guys. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya harus memposting ini? Apakah untuk berbagi kebahagiaan atau hanya untuk pamer? Nah, niat yang tulus akan tercermin dari cara kita mengemas postingannya. Nah, itu. Oke, yang kedua ya guys. Yang kedua adalah hormati lingkungan dan budaya lokal. Nah, ini saat kita berwisata, kita adalah sebagai tamu. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak merusak alam, tidak berpose yang aneh-aneh di tempat sakral, dan
tidak mengabaikan aturan-aturan lokal, dan yang pastinya saling menghormati kita sesama manusia di sana gitu. Kita kan tamu guys, ya kita harus lebih sopan lah, kita mengalah dikit gitu. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah keseimbangan. Nah, ini keseimbangan maksudnya bukan akrobat guys. Nah, ini keseimbangan yang dimaksud adalah ya jangan cuman pamerin tempat-tempat yang mewah, tapi coba juga bagikan cerita di balik perjalanan atau di balik jalan-jalan kita lah gitu. Misalnya perjuangan mencari makanan halal ketika misalkan kayak di Bali ya, kan kadang-kadang agak sulit tuh mencari makanan halal. Nah, itu ceritain tuh perjuangannya kayak gimana tuh mencari makanan halal di Bali gitu. Ini contoh ya. Terus ceritain juga cerita-cerita lucu saat nyasar misalnya, atau hal-hal kecil yang membuat perjalanan itu jadi berkesan. Nah, ini akan membuat konten kita lebih otentik dan manusiawi dengan alur cerita yang sederhana. Gitu guys. Jadi keseimbangan maksudnya bukan cuman sekedar foto-fotonya tuh yang bagus-bagus aja gitu, tapi kita ceritain aja gitu. Kayak misalkan tadi ada kita lagi nyasar atau lagi susah nyari makanan yang halal kayak gitu. Jadi alur cerita itu bisa bikin konten-konten kita tuh lebih otentik gitu guys. Nah, ini yang keempat, ini mirip-mirip sih ya, cuman ini lebih 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 ke alur ceritanya. Nah, yang keempat itu etikanya adalah sebaiknya kita kalau bikin posting itu adalah tunjukkan sisi nyata. Nah, ini sisi nyata guys. Jadi tidak semua perjalanan atau acara wisata kita itu sebenarnya mulus guys. Kadang-kadang ada misalkan di penerbangan yang delay, hotel yang tidak sesuai ekspektasi, atau cuaca buruk. Nah, ini berbagi sisi yang tidak sempurna, ini justru bisa membuat konten kita lebih dekat dengan audiens. Gitu guys. Nah, ini storytelling lagi nih guys. Nah, itulah makanya kita berbagi cerita bukan cuman sekedar pamer kemewahan. Gitu guys. Jadi, bagaimana kita menyikapi konten-konten flexing itu? Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, dan ya ini lumayan penting nih guys. Jadi, yang pertama, sadari bahwa media sosial itu ya seolah-olah seperti etalase toko. Ya, ibarat kata etalase toko ya, itu kan hanya tampilan yang dikemas untuk supaya menarik perhatian, supaya istilahnya kayak etalase toko ya, misalkan toko sepatu gitu kan, atau toko baju itu kan kalau teman-teman perhatiin kan dikasih lampu neon yang terang, jadi bajunya tuh kelihatan kayak wih keren ya, gincelong banget bajunya gitu ya. Iya, karena ada lampu yang ngebikin cahaya supaya kelihatan bajunya itu keren gitu. Nah, itulah jadi kurang lebih media sosial tuh mirip-mirip lah kayak etalase toko. Jadi kita hanya melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain. Kita tidak tahu masalah atau tantangan apa yang mereka hadapi di balik foto-foto indah itu. Gitu guys. Jadi ya itu cuman tampilan kerennya doang lah gitu, istilah mudahnya. Oke, yang kedua, untuk diri sendiri ya, coba kita fokus untuk diri sendiri. Nah, jadi ketika kita ngelihat konten-konten flexing itu, misalkan lihat foto keren, foto indah, seolah-olah hidupnya nyaman banget ya, hidupnya bahagia banget, enak banget, glamor lah segala macam. Nah, itu ketika kita ngelihat konten-konten flexing, coba alihkan energi yang tadinya untuk membanding-bandingkan menjadi energi untuk memperbaiki diri gitu guys. Jadi wah, kita ngelihat foto-fotonya kayaknya enak ya, jalan-jalan ke tempat-tempat bagus, tempat-tempat mewah. Nah, itu jadikanlah sebagai motivasi diri untuk memperbaiki diri gitu guys. Better kayak gitulah daripada kita ngebanding-bandingin dengan diri sendiri gitu ya. Nah, terus gunakan juga media sosial sebagai inspirasi, bukan sebagai alat untuk menjatuhkan mental kita gitu guys. Jadi ya jadiin motivasi aja.
Kalau konten itu emang ngebuat kita ngerasa buruk, tidak ada salahnya juga kita unfollow atau kita mute akun tersebut. Nah, coba deh teman-teman cari cara tuh untuk nge-mute ya, mute itu ya. Jadi kayak ada sih di beberapa platform ya. Coba teman-teman cek aja. Oke guys, jadi kesehatan mental kita itu jadi lebih penting guys, dibanding kita cuman sekedar untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu guys. Di era digital ini sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam ilusi. Kita berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa hidup kita lebih bahagia dari orang lain. Padahal kebahagiaan sejati tidak perlu divalidasi oleh like atau komentar. Karena kebahagiaan adalah tentang menikmati setiap momen, bersyukur atas apa yang kita punya, dan berbagi kebaikan tanpa pamrih juga tentunya. Jadi teman-teman, mari kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk berbagi inspirasi dan kebahagiaan yang tulus, bukan sebagai arena pamer. Ingat, kebahagiaan terbaik adalah yang bisa kita rasakan, bukan yang hanya bisa kita pamerkan. Oke teman-teman, jadi begitulah cara simple kita menyikapi konten flexing. Jadi nggak penting juga kita cemburu sosial atau bersikap iri hati ya. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya, jangan sampai ketika kita lagi ada sedikit rezeki, kita ada kesempatan untuk berwisata di tempat yang keren, nah justru kita malah jadi pelaku flexingnya. Yuk teman-teman, kita damaikan dunia ini dimulai dari diri kita sendiri ya, supaya dunia ini nggak rusuh-rusuh lagi ya. Teman-teman jangan flexing lah kalau bisa. Oke teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.